gini aja deh. Halo guys, terima kasih Kadak Dikduk Der JKT48 show-nya. Aku mau makan bareng kalian loh ini. Aku mau makan bareng kalian. Kalian udah makan belum? Kalau belum, ayo bareng. Jujur, makanannya aku hari ini makan apel sama roti malam ini. Tadi aku udah makan sih, percaya gak? Hamin 2. Enggak, ini Hamin 3. Besok baru iya besok tahu deh, besok makan dulu. Ya udah, aku mau makan. Hamin 2 ya. Sorry. Hamin tuh kayak Hamin tuh enggak dong, besok dong Hamin 1. Hari ini Hamin 2, ya bener. Oke. Aku mau doa dulu sebelum makan. Amin. Jadi aku makan apel. Aku sangat suka apel. Suka sekali sama apel. Apel itu menurut aku buah yang kayak ngenyangin banget. Kayak tak kenapa kenyang banget kalau makan apel. Strawberry, mangga, apel. Aku lebih suka apel ini nih, merah. Aku jarang banget makan apel hijau. Kayak jarang banget. Terus ini nama apelnya apa ya? Aku lupa. Apel. Oh, itu merek ya. Apelnya dari New Zealand. Asik. Aku coba cari tanpa yang mereknya. Aku biasanya ngomongnya pakai merek gitu. Aku kira kayak emang jenisnya. Gak tahu guys. Aku nggak tahu
Tapi aku suka apel yang nggak gembos. Tahu apel nggak gembos gak guys? Kayak kadang tuh ada apel yang rasanya tuh kayak sponge yang kering tapi ada airnya, terus kayak diperas tuh kayak gembos, langsung gembos gitu. Nah, kalau ini dia tuh crunchy tapi manis pol. Nih, crunchy banget guys. Terus dia kayak makan mulu. Aku dibilang makan mulu, baru makan apel. Ntar aku nggak makan, kalian khawatir. Asik. Terus aku kan pernah ya kayak beli apel yang udah dipotong gitu kan. Nah itu tuh apelnya tuh kayak gembos gitu, terus aku nggak suka. Terus kayak airnya dikit banget gitu. Ya kayak kempes gitu. Apa itu apel aomori? Kayak sponge gitu guys. Terima kasih Kak Adit JKT Footage Stage-nya. Udah selesai makan apelnya guys. Sekarang mau makan roti. Aku udah lama banget gak makan roti coklat. Roti coklat kayak gini. Ini roti gandum. Enggak, ini kayak ya. Aku gak terlalu suka di toast gitu. Enak kayak gini lembek. Selai coklat. Aku udah setel lagu dari tadi. Emang gak kedengeran ya? Ini bukan jerawat, ini bekas jerawat. Ganggu kah? Emang kulit aku sensitif banget, jadi gampang berjerawat. Jangan kali ngomongin aku guys. Ngomongin apa dia? Abe. Minum aku habis lagi. BTW guys,
BTW guys, aku pengen bikin konten leftik, tapi aku mau kayak apa ya, jadi aku kasih ke Gen 12 nih, aku kayak kasih mereka Gundam, kira-kira mereka bakal ngomong apa, terus ekspresi respon mereka tuh kayak gimana. Aku jujur penasaran, jadi aku mau kasih Gundam ke mereka besok, karena hari ini aku nggak ketemu mereka, jadi ya udah. Nah terus biar agak, ini kan terlalu plain ya. Ini BTW Gundam aku yang ini tuh kayak dia udah jadi gitu loh. Ini kayak udah dirakit dari sononya, jadi kayak udah tinggal aku lining aja. Sekarang aku mau lining-liningin. Enggak, nanti aja. Nanti malam aja, aku gak terlalu ini. Tapi menurut kalian gimana? Aku lebih mendingan aku bawa yang ini. Tadinya tuh aku pengen bawa yang ini guys, pengen bawa yang gede kan, tapi it's too much bro. So ya, aku nggak bawa. Kalau ini tuh kayak standar segini. Kalau bawa yang gede, aku takut rusak. Aku takut rusak. Kalian tahu sendiri kan Gen 12 kayak apa. Aku bisa menghalakan nafas yang ada. Terima kasih kak hadir. Oke, bawa yang segitu aman aja udah, ya kan? Aku juga mikir gitu. Plus ditambah ini kan kayak pasti akan susah copot karena emang udah begini gitu loh bentukannya. Jadi ya udah. Terus tadinya aku pengen bawa yang ini, tapi mereka udah bosen sama yang ini guys. Kayak aku kan soalnya sering bawa ini kalau ditaruh di tas gitu kan, jadi gantungan. Terus kayak mereka tuh udah suka liatin gitu. Tapi aku respect sih. Aku respect mereka nggak buka-buka. Gokil. Mereka dapat dipercaya mungkin ya guys. BTW nyolok mata guys ini poni aku, sumpah. Ntar kalau hilang takut dimintain ganti, kayaknya gitu. Kayaknya mereka takut. Saatnya kah? Apa saatnya? Potong poni apa enggak nih? Ayo. Udah gini deh. Iya. Jadi ya udah. Terus aku lagi pengen nonton anime gitu guys. Jadi nanti kayaknya aku mau mengisi waktu istirahatku dengan menonton anime. Ikuzo Lepi Bondoru. Ada-ada aja deh kalian tuh. Bentar guys, kayaknya ini buram deh. Bentar. Nah, ya. Sumpah emang banyak banget yang live. Emang gak cuma aku. Ya gitulah. Kita jadi merah. Apanya merah? Aku tetap cuma nonton kamu aja. Ini split ini kan. Kok kalian bisa sih kayak nonton beberapa live sekaligus gitu dalam satu layar? Kayak kok bisa? Oh iya, kalau laptop mungkin bisa ya. Gak ngerti. Masa nggak ngerti sih? Parah sih zaman segini, zaman gini, zaman segini, zaman gini, iya, zaman now. Enggak zaman now.
Oh gitu, susah buat komen. Berarti jadi penyusup. Kok penyusup? Spy. Halo Ripka. Emang ada Ripka, guys? Nggak ada. Bohong. Aduh, hari-hari salah room. Lagi live sama Kanala. Hah? Lagi live sama Kanala? Kok bisa lagi live? Kakaknya bisa sambil live bareng Kanala. Hey. Seno. 2, 3. Iya guys, aku kemarin tuh kan, aku tuh sebenarnya pulang, kan aku kan kemarin berkegiatan ya. Terus aku tuh dari jam berapa ya, aku tuh udah nyampe rumah, tapi pokoknya lebih awal daripada biasanya, kayak jam 11 mungkin atau jam 12, aku lupa. Nah, tapi aku tuh gak bisa tidur karena kemarin aku minum matcha espresso jumbo size, benar-benar jumbo yang segini guys. Terus itu pun aku nggak habis, aku tinggalin kayak aku minum 3/4 aja. Aku kira tuh kan kayak kemarin tuh bakal agak malam gitu kan selesainya, jadi aku nggak mau ngantuk, jadi aku minum itu matcha espresso. Terus ya udah, akhirnya pas aku pulang rumah ternyata aku nggak bisa tidur guys, terus aku nggak bisa tidur sampai jam 3 kayaknya. Wow. Terus entah kenapa di jam segitu itu tuh FYP aku ini isinya yang serem-serem gitu guys. Kan aku jadi kayak takut kan, itu baru kali itu aku ngerasa kayak takut. Biasanya tuh ya aku biasanya jam 2 jam 1 masih suka melek gitu kan. Terus aku nonton TikTok aja gitu, kadang emang suka lewat kayak gitu-gituan. Cuma aku nggak nggak takut kayak kemarin gitu, nggak setakutan kayak kemarin. Kemarin tuh aku ngerasa kayak takut banget jujur. Mungkin karena aku mikir aku bakal masih lama gitu loh ngantuknya. Aku ngerasa kayak kok ini aku nggak ngantuk-ngantuk, jadi gak tahu deh. Tapi jam 3 aku tidur sih semalam, gak bisa tidur, mending maraton anime. Jujur iya juga. Terima kasih kak petasannya. Iya sih, aku nggak kepikiran tau, kayak sebenarnya ada kayak kalau dihitung-hitung waktu luang aku tuh lumayan banyak, tapi kayak entah kenapa aku nggak isi dengan menonton anime dari kemarin. Gak sih, dari kemarin aku selalu berkegiatan, mending paksain tidur. Iya sih, makasih loh ya. Matcha itu kafeinnya paling mat loh, padahal loh espressonya gimana kakak? Espresso itu susu ya. Nggak ada kafeinnya kah? Itu malah double kafein gak sih? Kayak si espressonya matchanya ada kafein, espressonya wow. Espresso tuh paling ini ya, paling strong ya kalau dalam kopi. Aku nggak terlalu tahu sih, jujur aku nggak tahu nih. Jadi izin nanya ya kakak, izin. Mending minum air putih, tidak akan menyelamatkan kengantukan aku kakak. Aduh, gak apa-apa. Izin nanya aku, kira-kira tingkat level kopi tuh paling
paling strong tuh yang mana? Terima kasih Kak Bayo, JKT48 show-nya. Terima kasih. Apakah espresso yang paling low di bawah atau aku nggak tahu. Americano sama espresso beda jumlah shot doang. Nggak tahu, aku jujur nggak tahu guys. Ayo kita cek yuk tingkat apa ya namanya, kestrongan kopi. Paling ringan itu latte, cappuccino. Masa sih? Aduh. Tuh, americano itu lebih itu guys, lebih ringan. Espresso tuh paling ini ya. Oh, jadi yang paling ringan itu latte atau cappuccino. Terus yang kedua itu americano. Americano itu espresso plus air, cius. Terus 3 itu espresso, pekat, rasa kuat. Yang keempat itu double espresso. Wow, siapa yang mau minum double espresso? Siapa yang mau minum espresso aja kayak, hah, kalian yakin? Sumpah. Satu teguk, kan bisa sih. 5 long black, mirip americano tapi lebih bold. Long black aku baru tahu, aku baru dengar. Apa itu long black? Terus yang keenam ada cold brew, rendam lama, kafein tinggi, terasa strong tapi smooth. Hah? Nanti gemeter. Iya tahu. Kalau aku yang minum kayaknya aku gemeter deh guys, aku nggak kuat. Wah, sumpah jangan. Live katanya Ciarali mau ajak live bareng lagi. Oke, sip. Dia apa namanya, ngomongin aku buat gituan doang. Ya udah sih. Ya udah, let's go. Ya tahu, aku kemarin tuh pengen itu kan live bareng Ciarali, terus gak jadi. Maaf ya Ciarali cerita kesana kemari, bahas semua. Ya udah, kita bongkar deh isi Gen 12 kalau gitu. Yuk kita bukakan satu persatu kartunya. Ini dia, spill the tea man. Oke, let's go. Apa guys, mulai dari mana dulu? Dimulai dari Levi. Kok aku dimulai dari sebelah kiri. Pengen banget ya jadi member. Pengen ya ikutan MC. Aku di Gen 12 paling introvert, sesuai sama MBTI aku ISTJ. Jadi aku lebih banyak diam. Terus ya aku suka mengamati sih. Aku paling suka mengamati orang, kayak dia orangnya kayak gini ya. Terus ya gitu deh sehari-hari aku di Gen 12. Kalau kalian lihat aku ekstrovert, itu sebenarnya bukan diri aku guys. Itu tuh aku lagi kayak berpura-pura bermain peran di Gen 12. Kayak mau nyatu aja gitu, biar gak kelihatan terlalu mencolok. Kalau aku diem sendiri kan nanti kayak
mencolok banget ya kelihatannya. Jadi kayak ya udah deh, never mind, kita ikutin mereka aja gitu. Nah, itu sisi asli aku sebenarnya. Aku itu ISTJ 100%, nggak ada E-nya. Bahkan MBTI aku tuh kayak I-nya itu 99% daripada ekstrovertnya. Ekstrovert aku tuh kayak cuma 1%. Introvert banget kan aku, dingin banget kan aku. Lihat aja profil aku, jangan yang di sini, ini masih belum diganti. Yang IG aku, X aku, TikTok aku, Threads aku, itu sebenarnya sosok asli aku sebenarnya. Itu ya 11-12 lah sama beruang kutub ya. Itu aku. Dimulai dari siapa lagi guys? Ayo Gen 12 yang mana lagi yang mau aku buka kartunya? Kimi ya temen aku banget sih. Kayak kita itu sama-sama dingin. Nah, kita cocok tuh. Kita sama-sama dingin. Jadi ya, you guys know lah kita very well. Asik. Siapa lagi? Bilqis tuh kayak member baru sih sebenarnya. Kalau dulu kan Nala ya kita sebutnya, tapi sekarang kita sebutnya Bilqis. Karena apa? Kesian sih sebenarnya sama dia. Kesian banget rasanya lihat dia makan mie, lihat dia foto, bawaannya kesian gitu. Makanya ya Allah, lindungi Bilqis. Nah, tuh. Siapa lagi? Ciarali tuh ya sosok lah. Terima kasih Kak Wisnu, Mas Batangnya, terima kasih. Kalau Ciarali ya sosok lah, bisa ikut mana aja, dia fleksibel orangnya. Bunglon lah dia tuh, bisa di antara Bilqis dan Nina, tapi bisa di antara aku dan Kimi, kutub utara. Nah, jadi sosok lah dia. Siapa lagi? Trisha sih bunga matahari ya orangnya. Kenapa ini? Kok tiba-tiba top gifter sesi ini? Bentar guys, gak tahu. Aku nggak pencet apa-apa nih, tangan aku dari tadi di sini. Enggak. Aku nggak mau bacain top gifter, tapi ini tadi dia muncul sendiri top gifter. Lanjut. Never mind. Oke. Oke. Tadi udah sampai mana ya? Ya, Ciarali gitulah ya. Oh, oke. Bak itu Nacia juga gitu tadi. Tahu banget tuh tentang Nacia. Oke, Ciolin ya. Inilah apa sih tuh, daun clover ya. Suka banget dia sama gituan. Jadi dia punya dunianya sendiri. Terima kasih kakak Levinya. Daun keberuntungan. Betul, dia
ya berarti membawa keberuntungan lah ya, amin. Terus anaknya tumbuhan banget. Anaknya itu hitam putih, itu dia. Hitam putih pesulap, enggak, hitam putih aja. Kalau pesulap ada Fritzy kan. Terima kasih kakak Levinya. Kalau Fritzy ya aku nggak percaya sih kalau dia introvert, dia ekstrovert sih. Kalau ada yang bilang Fritzy introvert, aku nggak percaya. Fritzy itu apa karena sama Kalana terus ya? Bisa jadi sih. Tapi beneran guys, Kalana sama Fritzy tuh bawelnya jadi sama. Sumpah guys, bawelnya jadi sama. Iya. Coba deh kalian, menurut aku terus kalau Kalana ekstrovertnya 100 sih. Iya sih kayaknya ketempelan gitu deh, serem banget ya. Aku jadi takut ya jadi Fritzy, hati-hati. Jangan bobo malam-malam, jangan minum kopi. Terus siapa lagi nih? Cilili. Aku juga gak percaya Cilili introvert guys. Ini aku cerita deh. Gen 12 tuh aku tanyain kan MBTI. Sorry banget nih, aku tuh kayak tergila-gila banget sama MBTI dari kemarin. Enggak, aku cuma kayak penasaran aja gitu loh, mau lihat aja gambaran Gen 12 tuh MBTI-nya gimana gitu kan ya. Tapi entah kenapa aku gak percaya sama mereka guys, karena MBTI mereka sama apa yang mereka lakuin setiap hari itu tuh beda banget guys. Kayak Cierin I, hampir semua Gen 12 aku tanyain itu tuh mereka jawab MBTI-nya depannya I. Semuanya diawali dengan kata I. Terus aku yang kayak, loh kok bisa? Terima kasih kakak toanya. Iya, tapi aku percaya sih sama MBTI aku, balik lagi ke situ. Ya kalau kalian gak percaya kan bisa lihat aku lah setiap harinya gimana gitu kan. Kalian mau tahu gitu MBTI aku tuh bener gak sih, orangnya tuh beneran ISTJ gak sih? Ya tinggal video call, tinggal nge-PM kan biar lebih dekat gitu sama aku. Tahu aku ISTJ tuh, oh ternyata benar ya anaknya ISTJ banget gitu. Jadi kayak gitu guys, tinggal ngewaro Levi aja. Nah itu tuh hashtagnya buat balesin PM aku. Jangan lupa buat ngewaro Levi ya. Setiap hari udah pasti aku ada kabar guys. Ya mostly makanan lah ya. Iya, jadi tenang aja gitu, gak bakal ketipu dengan seorang ISTJ. ISTJ itu bisa dipegang omongannya. Terus apalagi ISTJ kelebihannya, ayo kita tanya. ISTJ kelebihannya apa? Kita lihat. Kalian kalau PM aku ya, itu kan isinya makanan ya. Makanannya sehat-sehat semua guys. Kalian langsung kayak dari saat itu juga kalian langsung bertobat kayak, wah aku juga harus menjaga makanan, menjadi makanan yang lebih sehat nih. Aku bisa hidup lebih sehat nih dengan Levi. Nah itu dia guys.
Betul banget, katanya itu ISTJ itu orangnya sangat bertanggung jawab, disiplin dan konsisten, logis dan objektif, detail oriented, setia dan berkomitmen, tenang saat krisis, bekerja keras di balik layar, gitu kan. Kesan orang tuh ke ISTJ katanya orangnya serius, tapi bisa dipercaya. Wow, orangnya serius loh. Stop senyum-senyum. Aku orangnya. Kalau dia yang pegang pasti beres. Nah, tanya coba Gen 12. Kira-kira kalau nggak ada aku, kita makan-makan siapa yang hitungin? Gak itu karena aku gak ada yang mau sih guys, jadi ya udah aku isi role bang. Nah, stabil, dewasa, dan enggak drama. Kalian gak mau kan lihat aku drama-drama gitu? Emang aku gak drama sih orangnya. Ya kalau disuruh drama bisa aja. Kalau ngelihat aku drama-drama, ya itu emang lagi disuruh aja. Emang skripnya kayak gitu berarti. Terima kasih kakak Chandrawasinya, Kak Wisnu, terima kasih. Ya biasanya kalian bisa lihat aku drama 1-2 kali dalam setahun sih. Jadi ya ISTJ banget lah ya orangnya. Apalagi nih, kalian gak percaya aku ISTJ? Dari mananya? Ayo coba tulis di kolom komentar. Kira-kira kalian tuh gak percaya aku ISTJ tuh dari mana sih? Ayo, biar nanti aku klarifikasi satu-satu nih. Iya, dari omonganmu Lep. Loh, omonganku bisa dipegang. Bisa dipegang. Dari omongan awal aja udah susah dipercaya. Loh, kenapa emangnya? Aku bisa kok. Bisa kok dipercaya. Masa gak bisa percaya sih sama aku? Bener ya. Kan di sini juga ada voting-voting gitu kan. Kalau di JKT48 ada namanya Sosenkyo. Ya, aku bisa kok dipercaya. Aku aja ISTJ masih gak percaya aku bisa dipercaya. Apa sih? Percaya percayakan sama aku. Makasih ya udah percaya sama aku. Semoga nanti kamu semakin percaya sama aku, biar aku juga bisa di posisi itu. Amin. Oke, lanjut kita buka kartu Gen 12 lagi guys. Siapa lagi nih yang mau kita ubrak-abrik? Ripka itu introvert sih, kelihatan. Kelihatan banget. Tapi dia tuh makne banget, parah. Jujur guys, Ripka introvert tau guys. Kalian gak percaya? Wah, kalian harus introvert banget guys. Gak sih, gak banget. Gak, dia tuh harus dipancing. Nah, kemarin tuh pernah guys, kan
aku itu kan orangnya juga emang harus dipancing gitu kan baru aku bawel. Nah, pernah aku dengar kayak katanya kata Gen 12 kayak Nacia deh, tapi ini bercanda ya guys. Nacia bilang kayak aku sama Ripka nggak cocok. terus kayak hayo, aku langsung buktiin dengan cara kita cepika-cepiki. Jadi kemarin itu kan memang HP aku lagi lowbat ya, jadi aku nggak tahu nih mau ngapain. Jadi kayak aku samperin semua orang, belajar mau jadi ekstrovert, nah mau bersosialisasi sama orang. Terus udah tuh aku satu persatu gitu aku datengin, halo apa kabar hari ini, itu kan bagus ya, maksudnya biar tahu nih kondisi Gen 12 hari ini suasana hatinya lagi gimana. Terus udah gitu aku samperin Ripka apa kabar gitu kan. Ih baik banget, dia langsung kayak beneran welcome banget guys sama aku. Terus aku langsung bilang ke Nacia, aku gak sebut nama, aku pas itu aku bilang kayak, tuh siapa tuh yang kemarin bilang aku sama Ripka gak akrab, toh lihat sekarang akrab banget kan, aku bilang gitu. Terus baru kenal ya. Terus ya udah akhirnya ya gitu kan ya, jadi kayak akrab kan aku sama dia. Terima kasih Karisma, mas batangnya. Nah terus udah tuh next aku ke Cilili. Ada yang bilang juga soalnya katanya aku sama Cilili tuh gak pernah kelihatan ngobrol. Loh, aku aja sering ngobrolin tentang anime bareng dia, toh kita kan sama-sama wibu ya. Terus udah tuh aku samperin tuh Cilili hari ini apa kabar. Terus dengan semangatnya dong Cilili jawab aku, baik banget puji Tuhan gitu kan. Terus udah tuh aku langsung ngomong lagi tanpa sebut nama, aku bilang gini, tuh siapa yang kemarin bilang aku sama Cilili gak akrab. Terus akhirnya di kubu yang ada Nacia, Kak Bilkis, dan Ciarali itu langsung menyerah diri, langsung suren. Mereka bilang kayak, iya deh katanya gitu. Iya deh terserah kamu katanya gitu kan ya. Terus ya di situ kelihatan lah ya siapa yang menang, siapa yang bener gitu. Ya aku berharap mereka nggak tahu sih, pokoknya kemarin tuh beneran lucu banget guys. Ripka kan ini kan ya, terus akhirnya kita jadi bahas aku sama Ripka guys, kita bahas bareng nih orangnya kayak gimana. Terus aku bilang, aku asal aja sih, aku bilang kan kita sama-sama Januari, kita sama-sama Aquarius. Ternyata Ripka bukan Aquarius guys, dia Capricorn. Aku baru tahu kalau zodiak tuh beda bulan, bisa beda sama bulannya tapi bisa beda zodiak. Aku kira kayak kalau Januari tuh ya Aquarius aja. Terus ya udah aku kira ya Aquarius, ternyata enggak, dia Capricorn. Terus kayak ya udah deh, tetap cocok kok kita Rip, aku bilang gitu. Nah kan baru kenal, enggak baru kenal, kita tuh udah akrab banget, udah cepika-cepiki loh. Bayangin, emang kita bisa cepika-cepiki sama orang yang baru kenal? Gak bisa. Kita cocok banget, cucok meong kalau kata orang. Aduh, cepika-cepiki itu apa Lep? Tuh ketahuan tuh umurnya, gak tahu cepika-cepiki. Nih kakaknya kasih tahu guys, cepika-cepiki itu apa? Coba jelasin cepika-cepiki apa.
Gak bisa, aku gak bisa contohin kalau sekarang. Cipika Cipiki, iya ya. Cepika, aku ngomongnya Cepika ya, maaf ya guys. Ya gitulah ya guys, kehidupan Gen 12 setiap hari. Ya gabut aja sih, nggak ada HP soalnya HP-nya lagi di charge. Ya guys, kayak hidup tanpa HP aku nggak bisa bayangin sih, jujur aja aku nggak bisa tanpa HP guys, aku nggak bisa. Terima kasih kakak Levi-nya. Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih. Gimana rasanya ngegosip bareng Gen 12? Kita nggak pernah ngegosip, kita kan introvert semua. Ya tahu, katanya Gen 12 kan introvert semua, jadi kita nggak pernah gosip guys. Gak baik tahu ngegosip, gak baik, gak boleh. Loh kok julid? Gak boleh julid. Gen 12 mah pembohong. Enggak loh, masa kalian gitu? Parah banget sih, sampai ada yang ngecap Gen 12 pembohong. Jahat banget sih jujur, jahat banget. Ntar aku bahas deh sama Gen 12. Berarti kita bikin gimana ya biar kalian tuh percaya sama kita. Kita bahas saja nanti. Terima kasih kakak Ciaralinya, terima kasih juga kak Iski Piacama, Mas Batangnya. Gen 12 baik, betul banget. Makasih banyak ya orang baik. Ya ampun, ternyata masih ada ya yang matanya terbuka, yang masih mau mencap Gen 12 itu baik. Aku gak bisa bayangin sih sama orang yang bilang katanya Gen 12 tuh pembual, Gen 12 tuh pembohong, Gen 12 itu membangkang. Mentang-mentang lagu kita belalang yang membangkang gitu. Aduh, kalian nih minggu ini udah belum nonton MV-nya Belalang yang Membangkang lagi belum? Nah itu tuh seminggu sekali harus guys, biar gak lupa gitu sama kita gitu kan, biar selalu piong gitu. Aduh, harus banget. Atau kalian harus bikin alarm dengan alarm belalang yang membangkang. Jujur aku udah siapin sih buat nanti persiapan konser nanti. Aku harus bikin ringtone yang bisa bikin aku bangun. Nah itu dia, belalang yang membangkang. Itu bisa bikin aku bangun banget guys, jujur. Bisa dipakai tuh tips aku buat kalian, siapa tahu membantu gitu kan. Betul banget. Jujur ringtone alarmku belalang. Kan coba review kak, berapa per 10 buat ngebangunin kamunya? 10 kan pasti, karena ngebangunin banget guys. Wow, itu sangat amat worth it. Yes, exactly. So guys, yang bangun satu hotel. Iya, apa aku kayak bilang ke resepsionisnya kayak, kak aku mau dibuat morning call tapi ringtone-nya belalang yang membangkang, boleh gak kak? Boleh banget kak, tinggal aku setelin aja ya nanti ya. Jam berapa ya kak? Jam 6 deh. Boleh. Itu sebelum jam 5:59.
Iya, 5:59 tuh aku udah bangun duluan guys, biar nggak kaget-kaget banget. Iya, saya jujur emang kayak wow, aku pertama kali dengerin belalang aja udah wow gitu, udah wah ini dia bahan alarm aku selanjutnya. Kirain nggak bangun duluan biar nggak dengerin kaget gitu loh, kan nggak bisa ya kita tuh, aduh aku nggak bisa sih kalau bangun tapi bangunnya tuh secara kaget, itu kayak jujur itu nggak enak banget guys, kadang kepala tuh langsung pusing gitu, rasanya pusing terus kayak oh no, tapi beneran langsung melek guys, kayak minum kopi jumbo size matcha espresso tadi itu, nah itu rasanya mirip kayak gitu, ya ampun. Tapi aku suka banget tau, jujur MV-nya Belalang tuh satisfying banget, aku suka banget. Dari pertama kali aku nonton pun aku kayak wah ini kayak apa ya, langsung di kepala aku tuh kayak terbayang-bayang gitu loh. Bahkan aku pernah kayak stream berapa kali gitu, karena emang wow bagus sih menurut aku, itu MV termasuk MV yang bagus menurut aku. Yes, karena kayak apa ya, kayak dari kita jalan tuh kayak semut banget, terus kayak vibesnya lagi di Jepang gitu guys, menurut aku keren banget tau. Iya aku suka banget aku merinding tau pas liatnya, kayak semut banget, jujur semut banget kita tuh. Terus aku suka banget pas bagian apa sih namanya, payung. Nah itu kayak wow, terus itu pas banget bajunya, jadi kayak kan emang mau dibikin agak black white enggak sih, kayak grayish gitu, gray white gitu kan si ininya, tapi ada satu warna yang mencolok yaitu pink. Nah itu tuh bagus banget, kayak bisa eye catching orang gitu loh. Ih suka banget konsepnya, aku suka. Jadi itu yang bikin bagus menurut aku, dari pemilihan warnanya. Kan pasti kan nggak langsung ketemu warna pink dong. Nah itu tuh kayak pas dapat warna pink dan pinknya kayak gitu, itu kayak wow, itu keren banget sih. Terus iya aku suka beauty shotnya juga, kayak emang itu menunjukkan bahwa kita itu adalah anak yang membangkang. Jadi belalang yang membangkang tuh kayak ibaratnya kita yang kayak belalang yang kayak lompat sana sini gitu loh, terus dibilangin gini-gini tuh nggak nurut, maunya lompat sana sini aja, ya makanya kita dibilang membangkang gitu. Dan di liriknya kan juga kayak tersirat kalau kita itu beneran membangkang gitu. Apa sih, belajar lah, tiba-tiba aku malah jadi malas, kayak disuruh belajar males, disuruh beresin kamar gak mau gitu guys. Itu dia guys, wow, kayak aku suka banget sama belalang yang membangkang, karena itu tuh kayak apa ya, emang cocok di anak muda yang sekarang, mungkin kan banyak kasusnya kayak gitu kan, kayak yang membangkang lah atau gimana gitu. Belalang yang menurut berarti nggak lompat sana sini dong. Kirain mirip kayak kamu, jahat banget.
parah deh, parah. Yes, terus kayak aku suka banget pas bagian payung, karena tadinya tuh seingat aku itu tuh nggak ada yang main payung-payung gitu di awal. Terus waktu itu tuh kita udah selesai belajar koreonya kan, terus ya tinggal latih aja gitu. Terus tiba-tiba ada latihan lagi. Nah itu tuh latihannya ternyata pakai payung. Terus kayak wow, ini kita mau gimana ya, apakah ada koreo pakai payung kah apa gimana. Terus ternyata benar, dan itu bagus banget sih menurut aku. Wow, aku suka banget sih guys, cinta banget tuh keren sih. Yes, aku kangen. Amazing, impresif. Ini jempolku. Halo. Yes, jadi ya aku sangat bersyukur deh bisa bawain Belalang yang Membangkang. Mungkin menurut kalian lagunya aneh, kayak nggak yang kayak biasanya, atau kalian kurang enjoy atau gimana, tapi menurut aku bagus banget sih. Dari lagunya, liriknya, sama pokoknya apapun itu, MV-nya juga aku suka banget. Yaitu menjadi kenangan terindah aku di trainee sih guys, bisa ikut MV. Puji Tuhan gitu bisa dapat MV gitu, kapan lagi bisa dapat MV, iya kan? Oh my god, keren. Yay. Terima kasih ya guys buat live hari ini. Semoga kalian enjoy sama pingin aku hari ini. Yes, aku mau bacain top gifter sebentar lagi. Oke. Dari kakak yang ke-10 ada kakak siapa nih? Kak Adrian. Terima kasih Kak Adrian. Yang ke-9 ada Kak FP. Terima kasih Kak FP. Yang ke-8 ada Kak Karina. Terima kasih Kak Karina. Yang ke-7 ada Kak Ajo. Terima kasih Kak Ajo. Yang ke-6 ada Kak Yiski Pacama. Terima kasih Kak Yiski Pacama. Yang ke-5 ada Kak Risma. Terima kasih Kak Risma. Yang ke-4 ada Kak Adit. Terima kasih Kak Adit. Yang ketiga ada Kak Bayo, terima kasih Kak Bayo. Yang kedua ada Kak Daktik Dukder, terima kasih Kak Daktik Dukder. Dan yang pertama ada Kak Wisnu, terima kasih banyak ya guys. Ini apa nih? Katanya, emang iya ex aku centang biru? Kok bisa? Cios. Ih, iya lagi. Kok bisa? Makasih ya Kak. Makasih banyak ya. Yeay, Chen Blue tuh. Makasih banyak ya Kakak. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak. Dadah. Terima kasih. Dadah.